Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Herawati, guru matematika di SMA Negeri 1 Aji Barang. Dalam video kali ini, di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang aksi nyata saya setelah mempelajari topik Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar. Di sini saya mengambil aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Nah, jadi dengan mempelajari topik kali ini, maka diharapkan Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan tersebut dan juga dapat memaknai tentang apa itu Merdeka Belajar. Di sini saya akan mencoba menyampaikan terkait apa yang telah saya pelajari di topik Merdeka Belajar ini. Di topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang saya pelajari, yaitu modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk modul yang pertama terkait mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebelumnya di sini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi terlebih dahulu. Apakah memang guru itu merupakan salah satu profesi yang kita impikan sejak dahulu, atau seperti apa? Nah, silahkan tanyakan pada diri kita masing-masing dan hanya kita yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dalam modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang pertama di sini, kita harus tahu mengapa kita memutuskan menjadi seorang pendidik. Yang pastinya hal tersebut hanya dapat dijawab oleh diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan juga kelemahan diri. Dalam hal ini kita sebagai pendidik harus selalu terus menggali potensi yang ada pada diri kita dan terus berkembang agar dapat mendampingi murid dengan maksimal. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, untuk mengantarkan murid berdaya dan menjadi manusia merdeka, maka sebagai seorang guru kita harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri karena guru adalah sebagai manusia yang merdeka. Masih menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, dapat dikatakan sebagai seorang guru, kita harus mampu membawa murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, dengan cara mengarahkan murid untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Selain itu, guru juga harus mampu menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus sadar di sini bahwa di abad 21 ini, murid kita adalah generasi digital native, di mana kita sebagai seorang guru harus hadir sebagai pendamping mereka dalam mendidik mereka, dan guru juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga kita dapat berperan sebagai seorang pendidik yang relevan dengan konteks murid dan juga zaman. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut juga dapat dikatakan guru menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Jadi kita sebagai guru harus berperan sebagai pendidik untuk mendukung kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Selain itu, guru juga harus mempunyai semangat dalam mendidik murid, karena jika guru yang semangat dalam mendidik murid dapat menjadi trigger pada semangat murid untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Pemikiran KHD yang lain adalah mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Jadi murid yang sedang kita didik pada masa sekarang ini kelak nantinya akan menjadi masyarakat di masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan ke modul 2, yaitu tentang mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro,
pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan, atau dengan kata lain, sebagai seorang guru, mengajar itu merupakan bagian dari mendidik murid-murid kita. Selain itu, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan sebagai tuntunan. Jadi di sini, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Jadi dalam hal ini, pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak pada hidup dan tumbuhnya murid. Namun, kita hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid dengan mengarahkan segala daya upaya untuk mengembangkan budi, pikiran, dan jasmani murid. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid semata, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun potensi murid bertujuan agar murid menjadi semakin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga mereka terlindungi dari pengaruh yang dapat menghambat dan melemahkan tumbuhnya potensi yang ada pada diri mereka. Berikutnya adalah di modul 2 ini, hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran pada masa kolonial. Hal ini mungkin masih sering kita lihat di pendidikan kita saat ini. Murid mendapatkan hukuman dan sanksi ketika mereka tidak mengerjakan apa yang diinginkan oleh guru, dan masih banyak hal yang lainnya lagi. Berikutnya yaitu tentang sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yang pastinya sudah kita sering dengar, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Adapun makna dari masing-masing kalimatnya adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan dan harus memberikan contoh yang baik. Berikutnya adalah Ing Madya Mangunkarsa. Seorang guru haruslah memberikan semangat kepada murid-muridnya, bukan malah melemahkan semangatnya. Dan Tuturi Handayani, yang berarti seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan muridnya orang yang mandiri atau merdeka, tumbuh kembang secara maksimal. Dan yang terakhir di modul mendidik dan mengajar ini adalah guru harus mampu membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Dengan demikian, kita sebagai seorang pendidik mampu menuntun murid untuk menemukan tujuan belajarnya sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Kita lanjutkan untuk modul yang ketiga, yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zamannya. Maka, pendidikan yang melibatkan murid harus disesuaikan dengan kodrat keadaan. Adapun kodrat keadaan terdapat dua macam. Yang pertama adalah kodrat alam, yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, di mana kodrat zaman ini adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Murid zaman sekarang yang ada pada pendidikan abad 21 ini, dengan demikian, kita harus menyelaraskan pendidikan murid berdasarkan kodrat tersebut. Bekali diri kita dengan memahami dari lingkungan mana murid itu hadir, dan juga bekali diri kita dengan teknologi pada abad 21 ini agar kita mampu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bagian berikutnya di modul 3 ini adalah prinsip dalam melakukan perubahan adalah asas trikon, yaitu continue, convergent,
dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris artinya bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Kita lanjutkan ke modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitifnya saja, tetapi kita juga harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Dalam memahami budi pekerti atau watak, dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan, cipta, rasa, sehingga mampu menghasilkan karsa. Dan yang ketiga, tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti adalah lingkungan keluarga. Sedangkan pendidik di sekolah juga berperan dalam menanamkan budi pekerti. Oleh karena itu, dalam mendidik murid, komunikasi antara guru dan orang tua siswa sangatlah penting agar dapat merumuskan pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Berikutnya kita akan membahas tentang teori konvergensi. Teori ini didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Adapun teori tabula rasa adalah kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan menurut teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara berdasarkan dua teori tadi, maka menyimpulkan bahwa teori konvergensi di sini adalah kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Adapun tujuan akhir dari seluruh pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Merdeka Belajar pada abad 21 ini menempatkan guru sebagai fasilitator dan murid sebagai subjek pendidikan. Adapun mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Pendidik hendaknya menciptakan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sesuai karakteristik murid. Sumber belajar pada abad 21 ini sangatlah luas, maka pendidik menempatkan murid sebagai subjek atau individu yang aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan murid akan berjalan dengan baik jika pendidik memahami peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang direncanakan. Nah, dari 5 modul yang telah kita pelajari tadi, di sini saya akan mencoba mengambil kesimpulan bahwa sebagai seorang pendidik, maka kita harus mampu mengenali dan memahami diri terlebih dahulu agar mampu mendidik dan mengajar murid-murid kita dengan maksimal, menuntun dan mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh sesuai kodratnya dengan sistem Among, tidak hanya dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya semata, namun juga pada aspek kemampuan berpikirnya serta budi pekertinya, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat dan mampu menemukan merdeka belajarnya.
Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.